Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Giana Pilesta. Saya dari kelas 11 Layanan Perbankan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat dengan judul Analisis Valuasi Saham dengan menggunakan PBV dan PER pada PT Bank Bumi Arta Tbk dengan kode saham BNBA. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai valuasi saham. Valuasi saham adalah proses untuk menentukan nilai wajar suatu saham dengan menggunakan analisis tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu investor mengetahui apakah harga saham tergolong murah atau mahal. Satu cara yang akan kita bahas yaitu PBV dan PER. PBV adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Rasio ini membantu investor mengetahui apakah harga saham tergolong mahal atau murah dibandingkan nilai aset bersih perusahaan. Sebelum menghitung PBV, kita perlu mengetahui BVPS atau Book Value Per Share. Book Value Per Share adalah lembar saham yang menunjukkan berapa besar nilai perusahaan untuk setiap saham yang dimiliki investor. Rumus BVPS adalah BVPS sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Setelah mendapatkan BVPS, kita bisa menghitung PBV dengan rumus PBV sama dengan harga saham dibagi dengan BVPS. Jika nilai PBV lebih dari 1, berarti harga saham lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Sedangkan jika PBV kurang dari 1, maka saham biasanya dianggap murah atau undervalue karena harga pasarnya berada di bawah nilai buku perusahaan. Selanjutnya yang kedua itu ada perhitungan price to earning ratio. Price to earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara harga saham dengan laba per saham perusahaan. Sebelum menghitung PER, kita harus menghitung EPS atau earning per share. Earning per share adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Rumus earning per share adalah EPS sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Setelah menemukan EPS, maka PER dapat dihitung dengan rumus PER sama dengan harga saham dibagi dengan EPS. Semakin tinggi nilai PER biasanya menunjukkan bahwa investor memiliki harapan pertumbuhan yang tinggi terhadap perusahaan. Sebaliknya, jika PER yang rendah bisa menunjukkan saham lebih murah atau pertumbuhan perusahaan yang lambat. Dan di sini terdapat perhitungan price to book value. Sebelum menghitung PBV, kita harus mengetahui BVPS terlebih dahulu dengan rumus total ekuitas dibagi jumlah saham beredar, yaitu sebesar 3.240.613.745.673 rupiah dibagi dengan 3.388.000.000. Hasilnya sama dengan 956,50 per lembar saham. Setelah mendapatkan BVPS-nya, baru menghitung PBV dengan rumus harga saham dibagi nilai buku per saham. Sama dengan 775 dibagi dengan 956,50, hasilnya 0,81. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh price to book value sebesar 0,81 kali. Nilai ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan berada di bawah nilai buku per saham atau BVPS. Selanjutnya yang kedua itu ada perhitungan price to earning ratio. Sebelum menghitung price to earning ratio, maka kita harus mengetahui dan menghitung EPS-nya terlebih dahulu dengan rumus laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Sama dengan 12.821.064.868 rupiah dibagi dengan 3.388 juta, hasilnya sama dengan 3,78 per lembar saham. Dan setelah mendapatkan EPS-nya, maka kita menghitung PER dengan rumus harga saham dibagi earning per share atau EPS. 775 dibagi dengan 3,78, hasilnya sama dengan 205,03 kali. Diperoleh price to earning ratio sebesar 205,03 kali. Nilai ini menunjukkan bahwa harga saham pada perusahaan berada sekitar 205 kali dari laba per saham atau EPS yang dihasilkan. Nah, selanjutnya di sini ada forecasting valuasi saham. Jika kita memiliki uang sebesar 1 miliar, maka berapa lot dan keuntungan yang bakal kita dapat. Jadi diketahuinya itu ada yang pertama, uang yang dimilikinya sebesar 1 miliar.
Yang kedua, harga sahamnya sebesar 775, dan yang ketiga, dividen per lembar tahunan sama dengan 4,25. Karena perusahaan ini tidak membagikan dividen per kuartal, maka dalam penelitian ini digunakan asumsi dividen sebesar 4,25 per lembar sebagai pendekatan perhitungan. Nah, di sini menghitung jumlah saham yang dapat dibelinya, yaitu uang yang dimiliki dibagi dengan harga saham, yaitu 1 miliar dibagi dengan 775, hasilnya 1.290.322,58 lembar saham. Karena 100 lembar sama dengan 1 lot, maka 1.290.322,58 dibagi dengan 100, hasilnya 12.903,22 lot. Karena pembelian saham harus dalam lot bulat, maka dibulatkan ke bawah menjadi 12.903 lot. Maka jumlah saham yang benar-benar dapat dibeli 12.903 dikali dengan 100, hasilnya 1.290.300 lembar saham. Selanjutnya ini ada perhitungan dividen. Lembar saham dikali dengan dividen per lembar tahunan sama dengan 1.290.300 dikali 4,25, hasilnya sama dengan 5.483.775. Kesimpulannya, dengan modal sebesar 1 miliar dan harga saham sebesar 775 per lembar, maka investor dapat membeli sebanyak 12.903 lot saham atau setara dengan 1.209.300.000 lembar saham. Apabila digunakan asumsi dividen sebesar 4,25 per lembar tahun, maka total keuntungan dividen yang diperoleh adalah sebesar Rp5.483.775. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari jurnal yang sudah saya baca, yaitu yang pertama dengan judul Implementasi Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia Berbasis Akrual, yang ditulis oleh Zara Batubara. Jadi dalam jurnal ini menjelaskan tentang accrual basis. Accrual basis adalah sistem penentuan biaya atau pendapat dalam tahun buku tertentu yang berdasarkan pada keharusan terlaksananya pembayaran biaya dan penerimaan pendapatan. Jadi accrual basis adalah proses pencatatan pendapatan biaya-biaya yang belum diterima tetapi sudah dicatat dalam pembukuan. Metode ini digunakan untuk mencatat transaksi seperti tabungan, pembiayaan, dan bagi hasil sehingga laporan keuangan yang diberikan dapat lebih akurat. Selanjutnya yang kedua itu ada jurnal dengan judul Penerapan Analisa 5C dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro pada PT Bank Persero, yang ditulis oleh Putri Lindaria dan Supramono. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang analisa 5C yang meliputi karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Pertama, karakter digunakan untuk melihat kepribadian, tanggung jawab, dan kejujuran nasabah dalam membayar pinjaman. Capacity digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan menghasilkan pendapatan. Kapital digunakan untuk melihat seberapa besar modal yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usaha sebagai bentuk kekuatan finansial awal. Kolateral adalah jaminan yang diberikan kepada bank apabila terjadi gagal bayar, dan condition melihat kondisi lingkungan usaha, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ini ada jurnal dengan judul Analisis Tabungan dalam Perbankan, Pengelolaan Prosedur Akuntansi dan Mekanisme Operasional Rekening Nasabah, yang ditulis oleh Jessica Anastasia Damepurba, John Peter Naibaho, Putri Yola Lumbantonan, Wendy Teguh Putri Zega Hamunangan Sialagan. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang tabungan. Tabungan adalah sumber dana pihak ketiga yang sangat penting bagi bank. Tabungan dicatat sebagai kewajiban karena merupakan hak nasabah. Untuk membuka rekening tabungan, kita harus mengisi formulir dan melakukan setoran awal. Bank memberikan bunga sebagai imbalan atas dana yang disimpan nasabah dalam bank. Besarnya bank juga ditentukan oleh berapa besar nasabah itu menabung dan suku bunganya.
Sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.